Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan dengan 3 topik utama. Yang pertama ada reproduksi seksual dan aseksual, dan yang kedua ada pengertian pembuahan zigot dan embrio, dan yang ketiga ada pengertian tahap perkembangan mulai dari muda, dewasa hingga tua. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Haris Aslam dengan NIM 22/502872/PT/09426, dan teman-teman saya yaitu ada Benaya Kalistio dengan NIM 22/499630/PT/09406. Yang kedua ada Hanifah Nurusyifa dengan NIM 22/502980/PT/09429. Dan yang ketiga ada Laili Audira dengan NIM 22/503145/PT/09431. Dan terakhir ada Nurul Fairuz Zahira dengan NIM 22/502950/PT/09428. Reproduksi seksual. Pengertian reproduksi seksual. Reproduksi seksual disebut juga reproduksi secara generatif, adalah perkembangbiakan makhluk hidup yang melibatkan peleburan dua sel gamet sperma dan ovum hingga membentuk zigot. Pada umumnya, sel gamet tersebut berasal dari dua induk yang berbeda, jantan dan betina. Namun, ada beberapa makhluk hidup yang mampu membentuk dua sel gamet sekaligus, disebut hermafrodit. Reproduksi seksual menghasilkan variasi genetik pada keturunannya. Hal ini terjadi karena secara genetik materi kromosom yang diterima berasal dari dua induk yang tidak identik satu sama lainnya. Sel gamet merupakan materi genetik yang terbentuk melalui proses meiosis yang prosesnya dapat dilihat seperti gambar di bawah ini. Yang bagian A merupakan meiosis pada jantan, diawali dengan spermatogonium yang mengalami pematangan menjadi spermatosit primer, dan spermatosit primer ini melakukan pembelahan yang menjadikannya dua spermatosit sekunder, dan spermatosit sekunder ini akan mengalami pembelahan lagi menjadi 4 spermatid, dan 4 spermatid ini akan terdiferensiasi dan menghasilkan 4 spermatozoa. Yang pada bagian B merupakan proses meiosis pada betina. Proses ini diawali dengan oogonium yang mengalami pematangan yang menghasilkan oosit primer, dan pada oosit primer ini dia akan melakukan pembelahan dan menghasilkan oosit sekunder dan badan kutub primer. Nah, dari oosit sekunder ini dia akan melakukan pembelahan dan menghasilkan ootit dan badan kutub sekunder. Dari ootit ini dia akan terdiferensiasi dan menghasilkan ovum. Berdasarkan mekanismenya, reproduksi seksual dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama konjugasi dan yang kedua fusi. Yang pertama, konjugasi merupakan penggabungan antara dua individu yang belum mengalami spesialisasi sifat seksual. Pada mekanisme ini terjadi penggabungan inti dan sitoplasma seperti yang dilakukan oleh Paramecium sp. Di bawah ini terdapat gambar reproduksi seksual dari Paramecium sp. Yang pertama, Paramecium sp ini akan berdekatan dan terbentuknya jembatan konjugasi. Nah, pada fase kedua ini mikronukleus akan mengalami pembelahan meiosis yang menyebabkan terbentuknya 4 mikronukleus. Pada fase ketiga, mikronukleus terjadi degenerasi yang menyebabkan tersisanya 1 mikronukleus. Nah, pada fase ketiga ini kan ada 2 mikronukleus. Itu terjadi karena 1 mikronukleus tersebut melakukan pembelahan secara mitosis. Nah, pada fase keempat ini terjadi pertukaran mikronukleus, dan pada fase kelima itu terjadinya penggabungan nukleus. Fase keenam ini dari mikronukleus yang telah bergabung itu akan mengalami proses pembelahan mitosis sebanyak 3 kali dan menghasilkan 8 mikronukleus. Dari 8 mikronukleus tersebut, 4-nya nanti akan digunakan
untuk membuat makronukleus baru, yang dimana pada fase ketujuh itu makronukleus yang lama nanti akan berdegenerasi. Nah, jadi pada fase ini terbentuklah 4 mikronukleus dan 4 makronukleus serta 4 paramecium yang baru. Seperti itu. Yang kedua yaitu fusi, merupakan proses peleburan dua macam gamet yang belum dapat dibedakan jenis seksualnya. Berdasarkan bentuk dan ukuran sel individunya, fusi dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama isogami, yang kedua anisogami, dan ketiga hoogami. Isogami merupakan reproduksi seksual secara fusi yang terjadi melalui proses penggabungan dua macam gamet yang memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Contohnya pada protozoa. Yang kedua anisogami. Anisogami merupakan reproduksi seksual secara fusi yang terjadi melalui proses penggabungan dua macam gamet yang memiliki ukuran berbeda namun memiliki bentuk yang sama. Contohnya pada Calypdomonas sp. Yang terakhir hoogami merupakan reproduksi seksual secara oogami melalui proses penggabungan dua macam gamet yang memiliki ukuran serta bentuk yang berbeda. Contohnya pada Hydra sp. Di reproduksi seksual ini mungkin kita tidak asing dengan kata fertilisasi. Nah, apa sih itu fertilisasi? Fertilisasi adalah proses peleburan atau penyatuan sel gamet jantan spermatozoa dan sel gamet betina ovum yang membentuk satu sel zigot. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan konsep dari fertilisasi ini. Sel gamet terdiri dari sel gamet jantan dan sel gamet betina. Nah, pembentukan sel gamet ini melalui proses mitosis dan meiosis, sehingga sel-sel gamet tersebut bersifat haploid. Apabila sel-sel gamet haploid yang telah terbentuk ini bertemu, maka sel gamet tersebut akan melakukan peleburan menjadi satu sel zigot. Peristiwa ini disebut dengan pembuahan atau fertilisasi. Nah, fertilisasi ini dibagi menjadi dua, yaitu fertilisasi eksternal dan fertilisasi internal. Fertilisasi eksternal itu adalah proses pembuahan sel telur betina oleh sel telur jantan yang terjadi di luar tubuh betina. Contohnya pada ikan dan katak. Yang kedua, fertilisasi internal. Fertilisasi internal adalah meleburnya sel sperma dan sel telur yang terjadi di dalam saluran reproduksi betina selama proses reproduksi seksual terjadi. Pada proses inilah terjadinya kopulasi. Contohnya dari fertilisasi internal ini yaitu pada kelas reptilia, aves, dan mamalia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual atau biasa disebut dengan perkembangbiakan aseksual adalah reproduksi yang dapat menghasilkan keturunan dari induk tunggal tanpa adanya rekombinasi genetika. Tidak seperti reproduksi seksual, reproduksi aseksual tidak melibatkan meiosis, fusi gamet, dan fertilisasi. Reproduksi aseksual dibagi dalam dua jenis. Yang pertama ada reproduksi alami. Reproduksi aseksual alami adalah reproduksi yang terjadi tanpa ada campur tangan dari pihak lain, contohnya manusia. Dari sekian banyak reproduksi aseksual alami yang ada, saya mengambil contoh yaitu dari spora. Spora merupakan salah satu atau beberapa sel yang terbungkus oleh lapisan pelindung. Sel ini dorman dan hanya tumbuh pada lingkungan yang memenuhi persyaratan tertentu yang mirip khas bagi setiap spesies. Fungsi spora sebagai alat persebaran mirip dengan biji, meskipun berbeda jika ditinjau dari segi anatomi. Tumbuhan yang memiliki spora adalah tumbuhan Birophyta, yaitu lumut-lumutan, dan Petridophyta, yaitu paku-pakuan. Siklus hidup spora sangatlah unik karena satu spora dapat menghasilkan dua sel jantan dan sel betina.
Dapat dilihat pada gambar di samping bahwa siklus spora terbagi atas dua jenis, yaitu gametofit dan sporofit. Di fase pertama, spora akan menghasilkan protalium, yang nantinya protalium tersebut akan menghasilkan dua jenis anakan, yaitu antheridium dan archegonium, yang masing-masing menghasilkan spermatozoid untuk antheridium dan ovum atau sel telur untuk archegonium. Kedua sel ini nanti akan bersatu dalam fase sporofit, di mana nanti akan menghasilkan zigot dan akhirnya tumbuhan paku. Dan tumbuhan paku tersebut akan menghasilkan sporofit kembali dan sporangium. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di samping. Samping ada spora, spora nanti akan membentuk rizoid, pembentukan tunas menjalar dan membentuk koloni, yang nantinya rizoid tersebut ada di dalam gametofit ini, dan spora nanti akan menghasilkan archegonium dan antheridium. Sel telur dan sel sperma akan bersatu menjadi embrio dan selanjutnya daun muda, sorus, dan akhirnya dapat menjadi tumbuhan paku yang nantinya akan menghasilkan spora kembali. Jenis reproduksi aseksual yang kedua adalah reproduksi aseksual buatan, di mana reproduksi ini dalam prosesnya atau perkembangannya, reproduksi aseksual yang sengaja dilakukan atau dibuat oleh manusia. Reproduksi ini tidak terjadi dengan sendirinya, namun reproduksi ini terjadi secara buatan, yaitu manusia melakukan persilangan atau pembentukan embrio sendiri dengan caranya sendiri. Tujuan ini dilakukan untuk menghasilkan individu baru yang memiliki sifat yang sama dengan induknya ataupun reproduksi yang unggul. Contoh dari reproduksi yang dilakukan oleh manusia ini ataupun reproduksi aseksual buatan adalah cangkok, tunduk, ataupun penempelan mata tunas, yaitu okulasi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang reproduksi aseksual. Selanjutnya, presentasi tumbuhan pada tumbuhan yang akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Fertilisasi atau pembuahan pada tumbuhan yaitu masuknya tabung polen melalui stilus ke rongga ovarium. Masuknya tabung polen terdiri atas 3 tipe, yaitu paragami. Tabung polen masuk melalui mikrofil. Yang kedua, kalazagami. Masuknya polen melalui kalaza. Yang ketiga adalah mesogami. Masuknya polen melalui integumen. Pembuahan pada tingkat tinggi terbagi menjadi dua, yaitu pembuahan ganda dan juga pembuahan tunggal. Pembuahan ganda terjadi pada tumbuhan Angiospermae dan juga pembuahan tunggal terjadi pada tumbuhan Gymnospermae. Pembuahan ganda berfungsi untuk menghasilkan embrio dan juga endospora. Mekanisme terjadinya yaitu pada saat jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Bulu dari serbuk sari akan masuk ke dalam bakal biji dan di bakal biji akan membelah menjadi dua bagian, yaitu inti generatif dan juga inti vegetatif. Inti generatif akan membelah menjadi dua, yaitu inti generatif 1 dan juga inti generatif 2. Pembentukan zigot bersamaan dengan jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Bulu dari serbuk sari akan masuk ke dalam bakal biji. Kemudian sel megaspora akan membelah menjadi 4 sel haploid, dan 3 diantaranya akan mati dan juga 1 menjadi mikrospora. Inti lembaga sekunder akan membelah secara mitosis sebanyak 3 kali membentuk 8 sel. 3 pada bagian atas disebut dengan
antipoda, sedangkan pada bagian bawah, yaitu pada bagian tengah disebut dengan ovum, sedangkan dua di antaranya disebut dengan sinergit. Pada bagian tengah terdapat dua sel yang akan melebur membentuk inti lembaga sekunder. Inti generatif akan membuahi ovum membentuk zigot, sedangkan inti generatif 2 akan membuahi inti lembaga sekunder dan membentuk endosperma. Pembuahan tunggal terjadi pada satu bunga. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuahan tunggal pada tanaman pinus. Pertama-tama yaitu pada serbuk sari jatuh ke strobilus, masuk ke dalam bakal biji melalui mikrofil. Kemudian strobilus akan melakukan pembelahan secara meiosis yang dilakukan oleh sel induk megaspora menghasilkan 4 sel haploid. Kemudian dari sel tersebut terdapat satu yang menjadi megaspora sedangkan yang lainnya mati. Kemudian dari megaspora tersebut terjadi pembelahan. Pembelahannya secara meiosis. Kemudian akan membentuk gametofit betina, dan gametofit betina yang berdekatan dengan mikrofil akan membentuk arcogonium yang di dalamnya terdapat ovum. Serbuk sari yang jatuh dekat dengan mikrofil akan membentuk kecambah yang mempunyai tabung, kemudian masuk ke dalam nucellus, kemudian ke arcogonium. Serbuk sari di dalamnya terdapat inti generatif. Inti generatif tersebut akan membelah menjadi dua, yaitu sel steril dan juga sel spermatogen. Spermatogen akan membelah lagi menjadi dua, yaitu spermatozoid besar dan juga spermatozoid kecil. Spermatozoid yang besar dia akan membuahi ovum, sedangkan yang kecil dan sel steril akan mati. Hasil dari fertilisasi adalah zigot. Dari zigot tersebut akan menghasilkan embrio. Zigot terdapat periode dormansinya tergantung variasinya. Pada monokotil dan juga dikotil, zigot melakukan pembelahan secara asimetris yang akan membentuk basal yang besar dan juga terminal atau apikal yang kecil. Kemudian, zigot akan melakukan pembelahan secara mitosis yang akan menghasilkan sel basal dan juga sel terminal. Sel terminal akan membentuk proembrio, sedangkan pada sel basal akan membentuk suspensor, kulit bakal biji, dan juga nutrien bagi endospermnya. Embrio merupakan perkembangan awal dari makhluk hidup ketika berada di dalam rahim induk. Embrio berasal dari sel hasil proses reproduksi anak dan sel eukariota diploid. Dalam tahap awal perkembangan, embrio menuju rahim dan berkembang seiring berjalannya waktu hingga membentuk fisik janin. Tahap fase embrio dibagi menjadi 4 fase. Fase yang pertama adalah fase morula, yaitu fase ketika zigot sel tunggal memulai pembelahan mitosis dan membentuk sel baru yang disebut dengan blastomer. Fase kedua, fase blastula. Fase blastula merupakan bentuk lanjutan dari morula yang terus mengalami pembelahan. Yang ketiga, fase
Brustula, yaitu fase di mana dirombaknya sel brustula menjadi 3 lapisan, yaitu tiga lapisan germinal, yaitu lapisan ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Yang keempat yaitu fase organogenesis, yaitu pembentukan organ tubuh pada janin dari 3 lapisan germinal yang terbentuk pada saat fase gastrula. Perkembangan muda. Perkembangan muda merupakan masa perkembangan transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Perkembangan ini mencakup perubahan biologi, kognitif, dan sosial emosional. Perkembangan remaja secara biologis dapat diartikan sebagai perkembangan atau perubahan fisik yang ditandai dengan permulaan pubertas dan penghentian pertumbuhan fisik. Secara kognitif sebagai perubahan dalam kemampuan berpikir secara abstrak atau sosial. Masa remaja awal yaitu usia 12 sampai 15 tahun terjadi transisi dari kanak-kanak menjadi individu yang mandiri. Pertumbuhan meningkat secara cepat dengan ditandai munculnya bulu pada ketiak dan kemaluan, pertumbuhan payudara, keputihan, timbulnya menstruasi, dan mimpi basah. Masa remaja pertengahan yaitu 15 sampai 18 tahun, pertumbuhan hampir sempurna dan tercapai dengan baik, ditandai dengan munculnya kemampuan berpikir yang baru serta pengembangan pemantangan tingkah laku. Masa remaja akhir usia 19 sampai 21, persiapan akhir menuju masa dewasa. Secara fisik, remaja telah sepenuhnya berkembang. Terjadi perubahan yang lebih baik terjadi dalam remaja. Dapat mengendalikan dorongan emosional yang muncul, merencanakan masa depan, dapat memikirkan konsekuensi yang akan didapat ketika melakukan hal yang tidak baik. Dewasa dapat diartikan sebagai masa peralihan atau transisi dari masa remaja atau muda. Maksud dari transisi yaitu transisi fisik, transisi intelektual, dan transisi peran sosial. Masa dewasa menurut Elizabeth B. Harlock dibagi menjadi 3, yaitu dewasa awal, dewasa madya, dan dewasa lanjut atau masa tua. Yang pertama yaitu masa dewasa awal. Masa dewasa awal merupakan masa pencarian kemantapan dan masa reproduktif, yaitu suatu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional, periode isolasi sosial, periode komitmen dan masa ketergantungan, perubahan nilai-nilai, kreativitas, dan penyesuaian diri pada suatu hidup yang baru. Masa dewasa awal berkisar pada umur 21 hingga 40 tahun. Yang kedua yaitu masa dewasa madya. Masa dewasa madya berlangsung antara umur 40 hingga 60 tahun. Masa dewasa madya merupakan masa transisi di mana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku masa dewasanya dan memasuki suatu periode dalam kehidupan dengan ciri-ciri jasmani dan perilaku yang baru. Yang ketiga yaitu masa dewasa lanjut atau masa tua. Masa dewasa lanjut dimulai dari umur 60 tahun hingga akhir hayat.
Masa ini ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang semakin menurun. Ciri-ciri yang berkaitan dengan penyesuaian pribadi dan sosialnya antara lain yaitu perubahan yang menyangkut kemampuan motorik, kekuatan fisik, perubahan dalam fungsi psikologis, perubahan dalam sistem saraf dan penampilan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, pada masa tua terjadi penurunan kondisi fisik, psikologis, maupun sosial. Ciri-cirinya yaitu usia lanjut merupakan periode kemunduran. Orang lanjut usia memiliki status kelompok minoritas. Menua membutuhkan perubahan peran, penyesuaian yang buruk pada lansia. Selanjutnya yaitu perkembangan fisik pada masa tua. Perubahan fisiologis mengalami kemunduran yang berpengaruh terhadap kondisi kesehatan dan terhadap kondisi psikologis. Perubahan fisik lansia menurut Elida Prayitna yaitu yang pertama, perubahan fisik bukan lagi pertumbuhan tetapi pergantian dan perbaikan sel-sel tubuh. Yang kedua, pertumbuhan dan reproduksi sel menurun. Yang ketiga, penurunan dorongan seks. Perubahan pada masa lansia meliputi perubahan dari tingkat sel sampai ke sistem organ tubuh, diantaranya yaitu sistem pernafasan, pendengaran, penglihatan, kardiovaskuler, sistem pengaturan tubuh, muskuloskeletal, gastrointestinal, genitourinaria, endokrin, dan integumen. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.